kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik kelas Satria, sungguh sangat sukacita bisa berjumpa kembali dengan kalian. Kakak harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang. Semua tak lain karena kasih Tuhan di atas hidup kami. Tuhan, Kau dapatkan waktu kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, waktu kami tidak terbuang dengan sia-sia, tapi kami bisa datang dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan setiap firman-Mu, Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Apakah kalian pernah melihat tanda ini? Coba lihat tanda ini. Apakah kalian tahu apa yang kalian harus lakukan ketika kalian melihat tanda ini? Ya, kalian harus berhenti. Lalu, bagaimana jika kalian sedang menonton TV, sedang membaca komik, lalu sedang bermain game, dan kalian disuruh berhenti? Kira-kira apakah kalian menyukainya? Menurutmu, apakah tanda ini ada di dalam Alkitab? Di Alkitab memang tidak ada tanda ini, tetapi Alkitab mengingatkan kita kadangkala kita perlu untuk berhenti. Ada banyak hal yang membuat kita sibuk. Sekolah, waktu bermain, pekerjaan rumah, semuanya memerlukan waktu yang sangat panjang. Itulah mengapa Alkitab mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Adik-adik, di Alkitab ada suatu cerita mengenai Marta dan Maria. Saat itu Tuhan Yesus mengunjungi rumah mereka. Jadi Marta ini adalah orang yang sangat sibuk. Ia sibuk sana-sini dan ia membereskan banyak hal. Tetapi Maria adalah orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan Yesus. Marta adalah seorang yang sangat rajin dan bertanggung jawab. Ia sering membereskan rumah, merapikan rumah sehingga rumahnya terlihat rapi dan bersih. Ia juga membuatkan makanan untuk saudara-saudaranya. Adik-adik, kelak ketika kita dewasa, kita perlu juga menjadi seperti Marta, menjadi orang yang rajin. Tetapi adik-adik, ada saatnya kalian juga perlu berhenti sejenak. Ada saatnya kita perlu mendengarkan Tuhan Yesus. Kamu boleh rajin, tetapi jangan sampai seluruh waktumu dihabiskan tanpa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saat itu Marta merasa keberatan karena ia merasa melakukan segala sesuatunya sendirian. Sedangkan Maria hanya duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah jawaban Tuhan kepada Marta. Yuk kita baca sama-sama di kitab Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu yang kamu habiskan bersama Tuhan akan tersimpan sampai kekal. Itulah mengapa Tuhan berkata kepada Maria bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Adik-adik, sama seperti Maria yang telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, jangan sampai waktu-waktu kita hanya dihabiskan oleh hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Kita perlu belajar untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, mari kita baca kitab Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Apa yang dikatakan Petrus? Petrus berkata bahwa ia akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apakah Tuhan senang dengan apa yang dikatakan Petrus? Tidak, karena saat itu ada awan yang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus adik-adik. Karena saat itu ketika suara itu hilang, mereka tidak melihat siapa-siapa kecuali Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah kalian siapa itu Musa? Musa adalah orang besar. Ia dipakai Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Melalui tangannya, Tuhan melakukan banyak sekali mukjizat. Lalu, tahukah kalian siapa itu Elia? Elia adalah nabi besar. Ia berperang melawan nabi-nabi Baal seorang diri di Gunung Karmel. Melalui Elia, Tuhan juga melakukan banyak sekali mukjizat besar. Sampai akhirnya Tuhan membawa Elia ke surga dengan angin puyuh. Itulah mengapa Petrus sangat mengagumi Musa dan Elia, sehingga ia berencana untuk membangun 3 kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi di gunung itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar pesan yang sangat jelas, yaitu dengarkanlah dia. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mendengarkan Tuhan? Dengan membaca Alkitab, kamu dapat mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ingatlah adik-adik, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita juga perlu berhati-hati. Mengapa? Yuk kita baca di kitab Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Banyak orang yang membaca Alkitab, bahkan menyelidiki tentang Alkitab, tetapi mereka tidak benar-benar datang kepada Tuhan. Mereka hanya membaca huruf-huruf hitam di atas kertas putih. Adik-adik, kita tidak boleh meniru mereka. Setiap kali kita membaca Alkitab, berdoalah dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Makanlah firman itu sebagai roti hidup. Jangan hanya membaca huruf-huruf hitam di atas kertas putih. Yuk adik-adik, sebelum kita berpisah, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas setiap firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tuhan terima kasih Engkau boleh menjadi roti hidup kami. Terima kasih atas setiap firman yang diberikan, bahwa kami senantiasa bisa mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Sama seperti Maria yang telah mengambil bagian yang terbaik, kami juga mau mengambil bagian yang terbaik itu, Tuhan, sehingga kami bisa senantiasa mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Tuhan terima kasih, amin. Adik-adik, untuk hafal ayat minggu depan di kitab Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.